Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan. Saya Imam Budiman dari kelas Eko 1 ingin menerangkan tentang biografi dan pemikiran dari Kiai Haji Engkin Jainal Mutakin. Kiai Haji Engkin Jainal Mutakin lahir di Rawakalineng pada Sabtu 4 Juli 1925 atau 12 Zulhijjah 1343, anak dari Haji Abdullah Siraj dan Siti Mahya, anak kedua dari 6 bersaudara. Riwayat pendidikan dari Ejat Mutakin, jika dilihat dari sepucuk surat yang pernah beliau tulis sewaktu di Madiun yang berjudul Papih Keur Budak, beliau masuk sekolah desa rakyat pada umur 5 tahun setelah jadi beliau itu ketika anak-anak sudah ingin bersekolah. Singkat cerita, beliau masuk sekolah rakyat karena pada saat itu beliau adalah yang paling kecil di sekolahnya, jadi belajarnya pun yang bisa dibilang paling lambat, dan itu menyebabkan beliau dicemooh atau disebutan kalau bahasa Sunda nama oleh teman-temannya, sehingga beliau itu tidak mau bersekolah, lalu dibujuk oleh ayahnya, sehingga singkat cerita beliau itu lanjut sekolah dan menamatkan sekolah rakyatnya. Setelah tamat dari sekolah rakyat, beliau melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Akan tetapi ketika di Cipasung itu tidak lama, hanya 6 bulan, dikarenakan pada saat itu beliau masuk ke sekolah menengah yang bernama Matlaun Najah School atau MNS. Beliau juga sudah aktif di organisasi kepemudaan seperti Ansor dan lain-lain. Singkat cerita, setelah beliau menamatkan sekolah menengahnya di MNS, beliau juga aktif di organisasi beliau melanjutkan pendidikan di Pesantren Tinggi Al-Ittihadiyah Islamiyah AII pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, disinilah jiwa-jiwa aktivis seorang Engkin Jainal Mutakin itu tumbuh, karena Ajengan Ahmad Sanusi adalah seorang aktivis pergerakan yang sempat bergabung di berbagai organisasi, salah satunya adalah Syarikat Islam, dan mendirikan organisasi-organisasi keagamaan, sosial, dan pendidikan, juga sebagai anggota BPUPKI. Di pesantren ini sering diadakan diskusi politik, sehingga dengan kata lain pesantren ini bukan semata tempat belajar, tapi juga tempat membina kader-kader kepemimpinan Islam. Jadi pada saat di pesantren itu beliau intinya belajar politik, belajar sebagai aktivis tumbuhnya itu di pesantren karena pengaruh dari gurunya juga. Bahkan suatu ketika ada cerita ketika beliau disuruh oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi, yaitu gurunya, untuk mengirimkan sepucuk surat kepada salah satu kawan dari Ahmad Sanusi. Beliau itu di jalan dicegat oleh tentara Jepang, sehingga untuk supaya isi suratnya itu tidak bocor kepada tentara Jepang, beliau itu menelan isi suratnya karena saking royal terhadap guru. Itulah biografi singkat dan pendidikannya Haji Engkin Jainal Mutakin. Kiprah muda Engkin mengantarkannya mempertemukan dengan tokoh-tokoh Islam seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Anwar Cokro Aminato, dan Muhammad Nasir, dan lain-lain. Masa muda Engkin pada usia 20 tahun dilengkapi oleh suasana revolusioner. Waktu itu ia bekerja sebagai guru di sekolah latihan di Bandung pada
gerilyanya proklamasi itu berkumandang ingin bergabung dengan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Lalu berdirilah Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPI sebagai organisasi kepemudaan Partai Masyumi. Nah, disitulah mungkin Zainal Mutakin itu mulai apa istilahnya aktif lah di dalam politik. Itu singkat cerita perjalanan beliau. Lalu selanjutnya dakwah mungkin Zainal Mutakin. Periode dakwah ajengan mungkin ini sangat beragam, dari mulai dakwah mimbar ke mimbar, kalam ke kalam, sampai pada pemikiran-pemikiran beliau yang cukup luar biasa. Ada satu pemikiran beliau yang menurut saya itu sangat menarik, ialah menurut beliau dakwah itu perlu mengedepankan syiar Islam yang prinsip dan edukatif, baik secara kultural maupun struktural. Menurut beliau, pengetahuan adalah sebuah amanat, dan dakwah ialah persamaan manusia di hadapan Allah, yang membedakannya hanyalah takwa. Jadi menurut beliau pengetahuan itu sebuah amanat, sehingga memang harus diajarkan istilahnya. Itu berkaitan dengan salah satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa sampaikanlah dariku walau satu ayat, dan satu istilah dari kaul ulama kalau tidak salah yang berbunyi durman kola walatang durman kola, yaitu lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nah, itu salah satu pemikiran dari EZ Mutakin yang cukup luar biasa menurut saya. Cukup seperti itu dahulu mungkin. Mohon maaf bila atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.